Halo Empit, terima kasih sudah datang dan bersedia mengikuti sesi konseling hari ini. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar aku baik Kak, cuman aku tuh masih sekarang tuh lagi bingung nih buat menyusun waktu aku. Oke, sebelum kita mulai, aku mau jelasin kalau obrolan kita di sini itu bersifat rahasia. Kamu bebas mau cerita apa aja buat kita sharing-sharing di sini ya. Oke, hari ini kita bakal ngebahas manajemen waktu ya. Tujuannya itu supaya kamu bisa lebih mudah mengatur prioritas seperti menyelesaikan tugas tepat waktu dan menghindari stres. Apakah kamu siap? Oke siap Kak, silahkan. Coba ceritain Empit, apa yang membuat kamu merasa kesulitan mengatur waktu belakangan ini? Saya tuh suka bingung Kak, mulai dari mana. Seperti tugas-tugas yang menumpuk, kadang saya tuh suka menundanya dan kayak bentar nih scroll HP dulu nih, kayak buat istirahat aja gitu, cuman kayak kebablasan gitu. Oke. Menurut kamu apa sih yang biasanya ngebuat kamu menunda-nunda waktu itu? Gimana ya? Kadang karena saya bingung apa sih yang harus saya lakuin duluan gitu kan. Terus kadang saya juga suka main HP yang itu tuh yang kebablasan banget gitu loh. Jadi si tugasnya itu terbengkalai gitu. Jadi nanti dulu lah yang itu ya Iya. gitu. Oke. Jadi bisa disimpulkan ada dua hal ya. Yang pertama itu kamu bingung buat menyusun prioritas dan cenderung terdistraksi. Sekarang bayangkan kalau kamu mengatur waktu lebih baik, apa yang ingin kamu capai? Saya pengen bisa nyelesain tugas lebih cepat, terus punya waktu buat apa ya, istirahat atau refreshing tanpa rasa bersalah gitu Kak. Karena kan kalau misalnya nih tugas-tugas belum dikerjain tapi kita kan pengen main HP dulu lah atau apalah dulu, kita kan ngerasa ih tapi ini apa namanya, kayak ini waktu istirahat tapi masih banyak tugas yang belum dikerjain gitu. Ya, bagus ya. Tujuannya kita di sini adalah buat membantu kamu untuk membentuk kebiasaan baru, seperti bisa mengatur waktu dengan membuat prioritas, menghindari distraksi. Selanjutnya itu bisa juga menyelesaikan tugas satu persatu. Oke, kita mulai dengan mengecek pikiran kamu ya. Saat melihat banyak tugas, apa sih yang kamu pikirin pertama kali? Aduh aku tuh ngeliat tugas tuh kayak banyak banget gitu, kayaknya aku susah nih buat ngerjainnya gitu loh. Jadi kayak susah gitu rasanya, terbebani. Oke, pikiran itu juga termasuk pikiran otomatis negatif ya. Nah, kalau kita ganti dengan pikiran rasional seperti misalnya kita ngeliat tugas tuh, saya bisa nih ngerjain satu persatu mulai dari yang paling penting sampai dari yang paling susah gitu. Gimana perasaannya? Ya kayaknya lebih tenang sih ya kak ya, karena nggak ada kayak beban pikiran yang kayak apa ya, itu kan kayak dari diri kitanya sendiri kan. Iya kan, Kita ngerasa kayak nggak bisa, padahal mah padahal bisa kalau kitanya berpikir bisa ngelakuin itu kan. Oke, itulah yang bakalan kita latih sekarang. Nah, coba kita buat daftar tugas kamu, lalu susun berdasarkan skala prioritas, misalnya itu dengan matriks penting sampai yang paling mendesak. Bisa? Bisa kak, saya pernah lihat itu juga sebelumnya. Oke, kita juga itu bakalan pakai metode Pomodoro. Itu adalah kerja fokus 25 menit dan istirahat 5 menit. Kamu mau mencobanya? Mau sih kak, kayaknya lebih efektif ya kelihatannya ya. Oke, ini ya. Oke, ini sudah kak. Oke, sudah ya. Makasih. Jadi hari ini kita sudah mengenali pikiran negatif yang sering muncul, lalu kita akan menggantinya dengan yang lebih realistis. Kita juga menyusun prioritas tugas yang sudah mengenalkan teknik Pomodoro. Ya. Oke, ya saya mungkin merasa lebih siap dan paham sekarang kak. Oke, minggu depan kita bakalan cek bagaimana penerapan yang sudah kamu coba. Jangan lupa dicatat ya pengalaman kamu. Oke, siap kak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, semangat ya Mpit. Nah, sampai ketemu minggu depan. Oke kak.